Selamat datang kembali di channel Makhluk Tuhan. Oke, jadi sebenarnya aku tuh bukan yang gimana-gimana ya. Aku cuma mau sharing aja karena sekarang tuh kayaknya lagi booming pendaftaran yang CPNS gitu ya. Tahun berapa sekarang? Berarti tahun 2024. Oke, dan itu cukup perjalanan yang panjang karena aku pun mantan pejuang. Dan aku pun mantan pejuang CPNS. Jadi aku di sini mau sharing tentang gimana caranya bisa lolos CPNS dalam satu kali tes. Dalam satu batch penerimaan itu aku ada 3 kali tes ya. Yang pertama ada tes SKD, yang kedua ada SKB, yang ketiga ada tes kesehatan. Kenapa bisa satu kali tes lolos? Itu yang pertama kalian harus tahu dulu formasinya. Formasinya itu dia buka untuk berapa orang gitu yang keterima. Formasinya tuh untuk satu orang. Tahun 2021 itu formasi untuk nutritionist atau D3 gizi di daerahku sendiri itu banyak dibuka, bahkan hampir semua puskesmas buka formasi untuk nutritionist terampil. Jadi ya alhamdulillahnya kita para lulusan D3 gizi itu terpecah ya cukup banyak di masing-masing puskes. Jadi bisa dibilang saingan di formasi yang kita tempatin itu cukup tidak terlalu banyak, tapi tetap ada ya. Kalian harus lihat dulu itu formasinya. Jadi misalkan kayak aku nih yang dibutuhinnya satu, itu SKD bebas berapa orang aja bisa tes, tapi nanti pas SKB yang kompetensi bidang, yang seleksi kompetensi bidang itu kayak 3 kali formasi. Ya misalkan penerimaan khusus 1 orang, nanti pada saat SKB itu yang maju tes itu 3 orang ya. Jadi pastikan kalian bisa masuk ke ranking yang bisa ke SKB dulu gitu. Semakin formasinya wow, biasanya kualifikasi pendidikannya juga semakin bervariatif. Kalau formasiku karena nutritionist terampil, jadi yang bisa daftar cuma D3 gizi aja. D3 gizi udah gak bisa yang lain-lain. Beda sama formasi umum ya, itu kayak misalkan S1 apa semua bisa daftar dengan formasi 15 orang. 15 kali 3 berapa sih anjir? 45 ya. Nah, kalian tuh make sure bahwa kalian tuh bisa masuk 45 besar supaya kalian bisa masuk ke tahap SKB gitu. Nah, nanti pada saat sudah SKB, kalian tuh harus make sure bahwa kalian bisa masuk dari 45 itu bisa masuk ke 15 besar. Nah, supaya apa ya? Supaya keterima CPNS-nya gitu. Ya, tipsnya itu ya. Kalau kalian sama seperti aku mau ngambil formasinya di daerah, dilihat-lihat lagi juga tentang formasinya itu. Misalkan di daerah A, B, C, D itu beda-beda ya untuk tunjangannya. Jadi jangan berpikir bahwa dengan jadi PNS kalian bisa jadi orang kaya. Itu salah besar ya. Diluruskan lagi niatnya, terus dipikir-pikir kembali. Kalau kalian itu posisinya sekarang itu kerja, misalnya saya udah kerja nih tapi jenuh pengen daftar PNS gitu, enak PNS kerjanya santai. Dipikir-pikir lagi, kalian tuh sekarang kerjanya di mana, gajinya berapa, jam kerjanya berapa jam gitu kan. Nah, dipikirkan lagi dengan formasi PNS yang kalian mau lamar itu, dia di kementerian kah atau memang hanya PNS daerah kah, tergantung kalian mencarinya apa gitu kan ya. Kalau misalkan emang udah
gak mau nyari-nyari banget uang lagi ya mungkin jadi PNS daerah cukup. Itu pun kalau di daerah kalian ya. Jadi kayak wah 15 menit dari rumah, 30 menit dari rumah, tanpa macet, tanpa harus naik kendaraan umum dan lain-lain, tanpa harus ngontrak, ya itu worth it aja sih menurut aku. Tapi kalau kalian tiba-tibaannya tinggal di daerah A, terus kalian nekat buat jadi PNS di daerah B yang which is itu beda pulau sama kalian, ya memang sih beda-beda daerah beda-beda ya tunjangannya, tapi ya tetap diperhatikan gitu, jangan sampai berpikir terserah deh penempatan di mana aja karena nanti kan bisa mutasi. Mutasi tidak semudah itu besti ya. 10 tahun 10 tahun kalian harus mengabdi, itu pun lebih dari 10 tahun kalau bisa. Kalau enggak pikir-pikir lagi ya, dipikir-pikir lagi. Untuk formasinya itu kalian harus pikir-pikir lagi. Kayak aku nih ya bisa dibilang cukup muda ya untuk jadi PNS, karena memang pengalaman kerja aku juga gak begitu banyak guys. Jadi aku tuh yang kayak lulus kuliah terus karena corona aku lanjutin lagi kuliah 1 tahun, dan aku baru sempat kerja 3 bulan di salah satu rumah sakit swasta, dan ada open recruitment PNS gitu. Pada saat itu ada open recruitment, dan yang kayak orang tua mana yang gak mau anaknya jadi PNS gitu kan. Terus udahlah tuh aku berpikir kayak apa sih, gak mungkin gitu ya, kayak gak mungkin jadi PNS tuh suatu hal yang tidak mungkin pada saat itu ya. Aku berpikir kayak gitu karena yang aku tahu ya Allah, maaf merosot mulu. Yang aku tahu bahwa pada saat zaman baheula gitu kan, rekrutmen PNS teh cenah make ieu cenah. Tapi dah pada saat tahun 2021 mah enggak sih, gak ada kieu-kieu. Bahkan tesnya juga CAT ya, jadi tesnya juga komputer base gitu. Jadi kalian tuh pakai komputer online, komputernya pun nggak bisa milih, dan itu tuh ada live score-nya. Nanti live score-nya ada di YouTube, bisa ditonton sama banyak orang. Jadi gimana mau curang gitu ya kalau secara dipikir-pikir. Dahlah tuh aku daftar aja pada saat itu kan, daftar di suatu instansi gitu kan, PNS open recruitment yang tahun 2021. Nah udahlah tuh aku daftar di salah satu formasi yang emang ternyata selinier dengan pendidikan aku gitu ya. Aku memutuskan untuk ya udah aku pakai aja dulu ijazah D3 aku dan STR D3 aku. Kebetulan aku tuh jurusannya kesehatan, jadi butuh yang namanya STR ya. Sampai sekarang apakah udah naik level? Belum ya guys ya. Jadi aku udah 2 tahun dari 2022, 2023, 2024 dan aku belum bisa naik level karena harus tahun depan sih katanya gitu. Jadi aku masih golongannya 2C ya, umbi gitu. Adalah tuh open recruitment untuk CPNS pada saat itu. Daftarlah aku, walaupun memang dalam pikirannya tadi nggak mungkin gitu kan, karena PNS tuh yang punya duit aja gitu tadinya mikirnya. Tapi ternyata enggak ya guys ya, aku nggak punya duit dan aku tidak punya modal apapun karena aku baru bekerja 3 bulan kan di rumah sakit swasta, itu pun hanya magang. Waktu tes CPNS juga masih disupport sama orang tua buat biaya transport dan lain-lain gitu ya. Thanks moms and dad gitu kan, karena emang yang pengennya juga sebenarnya orang tua. Jangan ditiru ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, bener. Kalian tuh wajib banget yang namanya konsultasi tentang formasi atau ya formasi yang kalian mau lamar itu. Kalian harus konsultasiin sama orang tua. Make sure kalian juga dapat restu gitu biar tesnya itu berjalan dengan lancar.
Oke, jadi sebenarnya ya kalau mau dibilang perut lagi. So kalau misalkan mau dibilang yang lolos PNS itu yang punya duit, salah ya, salah. Sebagai pengalaman aku juga tadinya berpikir seperti itu, tapi ternyata tidak guys, karena memang benar-benar murni aku pribadi yang di daerah yang cuma 2 kali tes CAT dan yang satunya tes kesehatan itu alhamdulillah 100% murni ya guys ya. Nah jadi kalau dibilang hoki itu bisa jadi hoki ya, bisa jadi karena direstui oleh orang tua, bisa jadi hoki, bisa jadi gimana, karena jujur aku bukan mahasiswa atau anak yang pinter, yang ada otaknya. Aku punya otak, cuma kayak kapasitasnya tuh masya Allah gitu kan ya untuk seorang aku tuh biasa aja guys, orangnya biasa banget, yang hampir ya kalau dibilang aku nggak punya modal, ya aku nggak modal waktu tes CPNS tuh, aku nggak modal. Sumpah aku nggak punya salah satu pun, sumpah aku nggak punya satupun buku latihan soal itu, aku nggak punya latihan soal yang kayak ada di Gramet gitu, atau beli di ya sekarang mah banyak ya di Shopee gitu kan, ada di TikTok gitu kan, itu kan banyak yang jual ya buku-buku soal gitu. Cuma aku bener-bener nggak beli karena aku mikirnya kayak nggak mungkin kayak gitu. Terus apa sih yang aku lakuin tuh kok bisa 1 kali tes tembus padahal nggak sebegitu modal. Oke, yang pertama itu aku ikutan grup Telegram. Kalian tuh searching aja grup Telegramnya ya, pokoknya cari aja grup Telegram nih yang CPNS gitu. Kelihatan gak ya? Kayak aku tuh ikut CPNS Indonesia. Kalian join aja. Terus diskusi soal CPNS, sukses CPNS dan P3K. Tapi yang paling ngebantu banget sih ini yang di CPNS Indonesia. Aku juga masih join grupnya sampai sekarang dan ini free ya. Ini gretong. Join aja, ini banyak info-info di sini tentang website CASN kayak gitu-gitu deh. Tentang e-materai pun bahkan ada. Kalau zaman dulu sih aku bisa pakai e-materai, aku udah dibolehin. Pakai materai manual pun aku boleh gitu. Cuma karena waktu itu aku masih bisa pakai materai manual, kayak udah gak sih, kenapa harus e-materai. Jadi kalau kalian tanya gimana caranya beli e-materai, aku nggak tahu. Kalian pindah channel aja. Nah, yang pertama join di grup Telegram ya. Yang kedua, kalian follow Instagram BKN ya. Terus kalian follow Instagram CPNS-an dah. Nih, CPNS Indonesia juga ada ya di Instagramnya. Terus kayak CPNS ASN. Udah follow-followin aja karena nanti banyak infonya di sana ya. Follow-followin itu yang kedua. Nih, yang ketiga nih yang paling penting menurut gue, kagak usah lo ada omongan kok kagak disebutin belajar dan berdoa, yang penting itu udah jelas ya, gak usah dimasukin tips and trick. Nih yang ketiga, selain emang lo perlu banget ya belajar, emang butuh sih, cuma kan yang nomor 1 itu hoki dan restu orang tua. Jadi yang ketiga dengan kesotoyan dan ke membangun mental gue gitu ya, sebagai kayaknya gue bisa deh lolos. Gue tuh lihat passing grade. Yang ketiga tuh lihat passing grade ya guys ya. Tahap 1 aja dulu, SKD ada TWK, TIU sama TKP. Lo harus tahu dulu passing grade-nya berapa. Kalau mau tanya misalkan emang sekarang passing grade-nya berapa dah, ya lu cari tahu aja sekarang tuh passing grade-nya berapa ya. Gue mana tahu kalau sekarang berapa ya. Gue mah mau cerita aja ini mah tentang gue, karena dulu tuh gue gini ya, susah nyari informasi tentang PNS tuh susah. Jadi gue berpikir kalau gue lolos PNS gue mau bikin video 2021 dan sekarang 2024 baru kebikin videonya, mohon maaf. Jadi yang ketiga nih, kalian harus tahu dulu passing grade-nya nih
ini gue itulah ya, itu sebelum gue lulus, gue udah punya target nih. Tentu kan target passing grade-nya, targetnya tuh ditentuin ini gue kayak yang lu tuh bisa lulus kalau dapet segini. Lu lihat gue sampai gue punya analisis penilaian. Gila ya, orang belajar materi, orang belajar apa, TWK, TIU, TKP, beli buku, kerjain soal tiap hari, gue bikin analisis penilaian padahal gue belum tahu nilai gue berapa. Tapi yang jelas gue punya target. Sampai gue tulis ini lawan-lawan gue di sini waktu itu. Oh berarti ini gue tulis nama dulu, gue nyicil. Pas hasilnya udah keluar di YouTube, gue menganalisa gitu kan. Nah kalau ini target gue, ini analisa hasil SKB sama SKD sama SKB. Aku sih yang paling penting tentuin dulu targetnya, target kalian tuh berapa. Kalau misalkan kalian udah punya target, ya insya Allah mudah-mudahan itu bisa tercapai gitu. Kalau lo nyari tips belajar jangan di gue. Kalau lo nyari tips ngerjain soal bukan sama gue, karena gue nggak bisa kalau kayak gitu. Cuma cerita doang bahwa ya begitu, gue lolos 1 kali tes gitu, angkatan yang 2022. Jadi persyaratan tuh double. Pertama waktu pendaftaran tes, yang kedua abis itu lu ada hasil SKD, SKB, wawancara, begituan dah ya. Nanti lu dikasih lagi persyaratan begitu. Yang awal itu 2021 gua mah disuruhnya ngetik, ada materainya. Yang 2022 pas gue udah lolos, gue disuruhnya tulis tangan. Itu beda-beda, jadi harus di make sure, dipastikan, diturutin persyaratannya ya. Waktu dulu ada rekan gue yang kayak, kok dari pemberkasan aja udah gagal. Gue tanya, lah ngapa bro gitu kan. Ke pakai materai yang sama untuk beberapa dokumen. Jadi dia begini ya, sekali dia scan, dia cabut materinya, dia ganti buat dokumen yang lain. Kayak kata gue langsung nge-lag gitu kan. Ya elah, perihal persyaratan aja lu masih ngeyel, gimana lu pengen gawe yang bener gitu kan. Ibarat kata ketahuan lo guys ya, kalau materai dipakai berulang-ulang kali di berbeda dokumen, itu ketahuan dan kalian pasti ditenot gitu, langsung udah didiskualifikasi dari persyaratan, itu udah nggak lolos. Nih aku tuh di kayak semacam screening gitu. Wah gila ya, gue dulu gak testing harus punya deklarasi sehat, gila kali. Nih harus diisi begini dulu. Dan bayangin lo testing, lo double maskernya, harus pakai masker medis sama masker kain. Lu nggak boleh lepas itu masker karena lagi zaman corona, dan dulu harus divaksin sih, harus ada syarat vaksin. Ya lu bayangin aja, mumet gak sih mikir ngajain soal sambil dibekap gitu, double masker. Gue masih inget ya. Dan karena gue nggak modal kan ya, jadi gue tuh nontonnya YouTube tiap mau tidur. Jadi gue tontonin aja itu YouTube bahas soal ya, channel YouTube itu bahas soal, gue tontonin ya. Worth it kayak buat orang-orang yang gak punya modal banyak kayak gue, tapi itu masih tetap bisa belajar tuh. Masya Allah, itu ilmu yang sangat bermanfaat ya. Amal jariah itu terus mengalir ya. Itu 5 channel ya, 5 nih: Pingli, Klub Matematika, Viracun, Fandi Ape, sama Privat Alfaiz. Ini gue 5 channel YouTube ini wajib gue tonton sebelum tidur. Terserah lu mau nonton yang apa, ada TIU, TWK, sama TKP. Terserah lu mau apa ya, lu tonton aja. Itu sangat aman ngebantu sih buat gue yang gak bisa belajar fokus untuk di buku, tapi gue suka kalau nonton gitu. Nah itu cocok ya. Terus kalau untuk SKB ya mungkin di sini kalau misalnya ada yang nonton ya, kalau nggak ada ya udah, yang penting gue udah upload. Terus kan lu profesinya sama nih kayak gue, nutritionist
itu SKB-nya jarang ada di YouTube ya. SKB itu jarang ada di YouTube untuk nutritionist. Jadi buat lo yang punya waktu luang atau lo yang punya kepintaran lebih gitu sebagai nutritionist atau lulusan D3 atau D4, lo bikin dah channel SKB YouTube SKB gizi, lu bikin dah, itu ngebantu banget. Lu jangan nyuruh gue yang bikin ya, karena gue kan terbatas kapasitas otaknya, gue nggak bisa mikir-mikir yang kayak gitu. Dulu aja gue ngerjain SKB itu istighfar. Ceritanya dari SKD dulu ya, dari 2021 gue ngerjain SKD itu gue dapet yang jam pagi gue jam 6 harus udah di sana, dan gue nginep di rumah teman gue, di rumah si Igi. Thank you Igi udah ngasih aku kamar buat bobo sebelum tes ya, walaupun aku gak bisa bobo karena deg-degan. Tapi waktu 2021 itu si TWK itu agak mirip TKP. Iya, kayak kata-kata begitu, kayak di TWK 2021 tuh kayak lu ditantang bahwa sebagaimana sih sifat nasionalisme lu gitu. Jadi kayak soal-soalnya tuh nggak terlalu banyak tanggal berapa, kejadian ini, kejadian itu, sejarah, enggak sih. Lebih ke kayak nasionalisme gitu. Berakhlak merenya, ayo nama gitunya ceritana. Nah, gue tuh kebantunya di TKP. Yang lumayan gede TKP gue. Emang kan kepribadian saya baik. Kayaknya. Nah, itu waktu pas itu gue masuk ya, gak boleh bawa apapun, bener-bener gak boleh bawa apapun, baik itu pulpen atau pensil atau penghapus, enggak. Nanti di sana dikasih ya pulpen, penghapus dan lain-lain. Tahu gak, pada saat masuk ke ruangan pikiran gue cuma, ya Allah semoga gue dapet komputer yang kalau gue jawab apapun jawabannya itu bener. Aneh gak sih kok berpikiran kayak gitu ya. Tapi ya gak tahu, alhamdulillahnya. No, lo lihat ya ini persyaratannya waktu corona, pakai masker 3 lapis ditambah masker kain di luar. Bayangin, ngap gue ya waktu, karena itu corona lu harus di swab dulu sebelum tes, bayar sendiri. Lanjutlah ke si SKB, seleksi kompetensi bidang. Itu waktu itu gue karena di Jawa Barat, gue di Kanrek 3 Bandung, Kanrek 3 BKN Bandung itu ya. Nah yang ini pas SKB gue kebagian jam berapa? Jam 2 siang dengan persyaratan tetap harus pakai double masker dan harus sudah masuk dari jam 12. Which is gue gak makan siang ya, tapi gue sarapan jam 11 siang, jadi biar kayak masih agak kenyang gitu kan. Gue nginep di salah satu hotel yang lumayan dekat dengan lokasi ujian. Terus langsung ujian, langsung tes. Tapi enggak kan, nganggur dulu nih, jam 12 kan masuk tuh ke Kanrek 3 Bandung. Tas dan lain-lain tuh udah, lo tuh steril, badan lo tuh steril. Bahkan untuk bermain HP pun tidak bisa dari jam 12 itu. Sholat lah tuh bareng di sana sholat. Nah pas jam 1 suruh duduk, registrasi lagi ya. Kayak sampai muka lo di scan, tahu nggak? Karena kan dikhawatirkan malah ngejoki karena yang pakai masker itu kan. Tapi tenang, si masker itu disuruh dibuka kok waktu mau ujian, jadi biar dilihat ini yang ujian orangnya benar atau enggak gitu. Dan waktu di Kanrek 3 sih soal SKB-nya lumayan susah. Gue juga agak sedikit menyesal apakah gue salah belajar SKB gitu. Dan yang bikin gue deg-degan itu SKB. Nah, SKB itu bobotnya 60% ya, 60%, jadi bobotnya lumayan besar. SKB gue 340. No, gue mah tahu tuh ya. Ini lawan gue deh. SKB, ini SKB gue ya, ada jelas paling gede. Maaf sombong amat. Daftar CPNS atau mau jadi PNS tuh apa yang diincer gitu. Kalau gue sih ya karena emang ini keinginan orang tua ya, berakhir menjadi keinginan saya juga gitu. Jadi yang penting itu deket sama orang tua gitu, karena kan ini juga ada
masuknya di PNS daerah doang kalau aku tuh. Tapi kalau kalian mau nyari uang, silakan mencari Kemen Sultan, kementerian yang sultan yang bisa menggaji kalian itu besar atau cukup gitu. Walaupun nanti kalian golongannya 2C, gaji pokoknya kan sama rata ya di semua belahan negara Indonesia itu untuk 2C atau golongan lainnya itu memang sama gajinya, yang membedakan hanya tunjangan. Jadi dicari tahu lagi tentang tunjangan tersebut. Terus kalau untuk pusat, provinsi itu ya insya Allah sih kayaknya sih lancar-lancar aja ya untuk pembayaran tunjangannya. Nah, untuk daerah mohon hati-hati, memilihlah daerah yang benar gitu, yang bisa membayar tunjangan kalian secara rutin ya. Cari tahu lagi tentang pembayaran tunjangan dan lain-lainnya gitu. Ya balik lagi niat awalnya apa, dikoordinasikan lagi dengan orang tua buat yang masih ada. Kalau ya udah gak ada, koordinasikan dengan kakak atau adik atau saudara, atau yang sudah punya ayang dan suami itu silakan, atau yang punya istri itu koordinasikan lagi dengan pasangan kalian ya. Intinya dapat restu gitu ya kalau mau tes CPNS tuh. Jadi jangan mawa maneh gitu. Ya terserah sih, kalau mau mawa maneh kan lebih enak juga ya kalau lolos, bisa lebih sombong gitu. Tapi ya terserah, itu kan hanya tips dari aku yang satu kali ikut tes itu udah alhamdulillah masya Allah tabarakallah bisa lolos. Ini pekerjaan pertama aku dan udah langsung PNS gitu ya guys ya. Kalau ditanya enak apa enggak, ya alhamdulillah ya, kita enak aja karena dibawa enjoy dan masih bisa ketemu orang tua setiap harinya. Gitu aja ya guys dari aku. Kalau misalkan kalian mau bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Nanti kalau yang aku jawab itu pun kalau ada yang nonton, dan itu pun kalau ada yang bertanya gitu. Atau untuk kalian yang ternyata sama nih jurusannya gitu, nutritionist, boleh kalian sharing-sharing juga di kolom komentar yang udah pernah lolos PNS itu berapa kali tes sih gitu ya guys ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Thank you for watching.